Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa selalu jaga ibadah dan kesehatannya ya soleh soleha. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca doa sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, soleh-soleha, masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Dan bagaimana ya cara menentukan gagasan-gagasan tersebut? Sebelum menentukan ide pokok, kita harus membaca atau memperhatikan dengan sesama teks yang ada di dalam suatu paragraf. Seperti contoh, Ustazah akan membacakan tentang teks yang ada di samping, yaitu tentang Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam itu melambangkan siklus hidup manusia. Sedangkan gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, dari teks bacaan yang sudah Ustazah bacakan tadi, kira-kira apa ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Masih ingat tidak apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok itu adalah ide yang paling utama, yang paling dibahas dalam suatu bacaan atau pokok paragraf kalimat inti dari bacaan. Sedangkan gagasan pendukungnya itu adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, dari bacaan tersebut, apa ya kira-kira gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan tarian ini merupakan tradisi di kalangan masyarakat Goa. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu bagaimana kisah awal dari tarian tersebut dan beberapa makna dari gerakan tarian tersebut. Contohnya tadi, seperti gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Nah, itu merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan Tari Kipas Pakarena. Agar kalian lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba kalian baca lagi ya dan dicermati dengan seksama. Nah, di situ ada gambar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu maknanya apa ya? Itu maksudnya apa ya? Nah, sini kita akan mempelajarinya.
Seperti yang soleh-soleha ketahui, kita hidup penuh dengan keberagaman. Keberagaman itu adalah perbedaan yang ada baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di dalam masyarakat. Karena kita semua pasti memiliki teman-teman dan tetangga yang berbeda-beda. Tahukah soleh-soleha, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, ambil sebuah sapu lidi seperti gambar dan cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Kemudian, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu dan bandingkan hasilnya. Nah, dari kegiatan tadi, bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak, bukan? Karena lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa ratus atau puluh lidi yang diikat erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi itu, maka akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, dapat dikatakan persatuan dan kesatuan itu sebagai kumpulan bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Karena seperti yang tadi, kalau sebatang lidi atau sebuah lidi kita sapukan, pasti itu tidak bisa. Tapi jika kita pakai satu buah sapu lidi yang terdiri dari banyak sapu dan diikat menjadi satu, itu baru bisa digunakan untuk menyapu. Nah, dengan demikian persatuan itu dapat diartikan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok, tetapi persatuan dan kesatuan itu lebih mengutamakan kepentingan umum. Ingat ya, persatuan dan kesatuan itu tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok masing-masing, tetapi persatuan dan kesatuan itu lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Dengarkan dan perhatikan secara seksama ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang itu adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Malin Kundang ini adalah cerita rakyat yang dimana seorang anak itu durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu. Selanjutnya, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong itu, maka disebut rumah bagonjong. Dan suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul seperti gambar di samping. Dan alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta rakyat. Nah, itu ada contohnya.
Yang seperti gambar itu contoh rumah bagonjong. Itu dan ada gambar nasi padang, itu makanan khas dari suku Minang. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar dan mengingat kembali cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan juga membaca teks tentang tari kipas Pakarena. Dan juga kita belajar tentang makna persatuan dan kesatuan, serta kita mempelajari tentang salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu tentang suku Minang. Cukup sekian pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, soleh-soleha. Tetap semangat, dan jika ada tugas jangan lupa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.